Aduh, makin penasaran deh. Komika selanjutnya seperti apa? Betawi. Oh boleh, anak Betawi. Kartu tanda pengenal, KTP, hei. Paspor bisa, paspor. Oh, awas. SIM bisa SIM. Iya, Ya kan SIM. cuman sekedar nyanyi. Izin mengemudi, SIM gak enak ya? Nggak enak sih. Anak Betawi pergi ke Tangerang. Apa tuh? BSD. Betul. Asik. Makin asik deh. Anak Betawi Aduh, ada lagi. kerja di kantoran. HRD. Ya, HRD. Bus. Ada lagi? Enggak. Bagus. Komika selanjutnya. Aja calling, panggil. Ini dia. Komika selanjutnya, Felix Seda. Selamat malam. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda. Makin kesini, kenapa orang-orang gampang banget minta tolong ya? Bukannya gimana-gimana. Banyak banget orang yang gak ku kenal nge-DM aku sekarang. Ada namanya, @hendro_gacor. Isi DM-nya aku bacain. Pagi Mas Felix, sekarang udah jadi artis ibu kota. Kalau dibolehin, izin Mas ngikut kerja sama Mas Felix. Kalau di ACC sama Mas Felix. Wow, dia butuh kerja nge-DM aku. Dipikir aku disnaker teman-teman. Dan gak cuma itu, dia nge-DM lagi. Hehe, maaf ya Mas, random. Tiba-tiba ada pikiran gitu. Pengen berkembang sama teman-teman anak stand up juga soalnya. Pengen berkembang sama teman-teman stand up. Harusnya DM ini dikirim ke komika-komika yang udah berkembang. Arif Brata, Yono Bakri, Aep Statam. Berkembang perutnya teman-teman, perutnya berkembang. Semenjak di Jakarta naik 5 kilo dia. Dan ada lagi yang nge-DM. Nama akunnya @berbiji2. Pengen banget kita tahu bijinya 2 teman-teman. Pengen banget. Kalau dia nge-DM-nya simpel. Bang, kakakku kecelakaan motor. Terus ngirim foto kakaknya lagi terkapar. Ya hubungi ambulan, kenapa ngehubungin aku gitu loh. Tapi dia nge-DM lagi. Bisa kirim 500.000 nggak bang? Karena kasihan ngelihat kondisi kakaknya. Akhirnya aku kirim. Ambulan Demokrat. Sama tanda tangan Pak SBY waktu itu. Aku kirim juga. Cuma yang bikin aku heran ya. Kenapa orang-orang ini bisa kepikiran minta tolong ke aku? Aku aja sering buat konten. Cowok 0 rupiah. Jadi buat yang nggak nonton, isi videonya, aku jadi cowok nggak modal. Terus dibayarin cewekku. Ini sebenarnya bukan konten, realita. Seriusan mas, seriusan. Aku pernah buat konten split bill. Cewekku nanya, sayang, kamu pilih bayarin tiket bioskop apa makanan? Sebagai cowok 0 rupiah, ku pilih yang paling murah. Ku pilih tiket parkir. Senggak modal itu aku teman-teman. Makanya kalau orang-orang di luar sana mau minta tolong ke aku, jangan nge-DM aku. DM akun cewekku. @gbjk_. Soalnya waktu pertama kali PDKT, chat pertamaku ke cewekku, Mbak, kakakku kecelakaan motor. Ku kirim foto kakakku terkapar. Mantap ya, mantap ya. Penulisan. Dan aku juga bingung kok bisa minta tolong ke orang yang nggak dikenal gitu loh. Aku aja mau minta tolong ke orang yang ku kenal, itu nggak enak. Aku nggak pernah itu ngomong sama Pak Ajis, Presiden Stand Up Indo.
Pak Ajis, tolonglah ajak saya manggung di Pesta Pora. Lucu kali itu. Bisa menghibur fans Wagita saya Pak Ajis. Ke Bu Kiki, saya juga nggak pernah itu ngomong. Bu Kiki, bagi uang buzzernya lah Bu Kiki. 500.000 nggak ngurangi hartamu Ki. Ke Bang Diki, aku juga nggak pernah ngomong. Bang Diki, tolonglah ajak sekali-sekali kalau mangkal. Nggak pernah teman-teman, sungkan, ada rasa sungkan gitu loh. Testi juga mau? Lanjut ke sesi roasting teman-teman. Anjay bridgingnya. Keren. Hesti Purwadinata, anak ketiga dari 7 bersaudara. Wow, gacor juga ya orang tuamu. Mas Bayu terima kasih, anaknya 5 loh, masih kalah loh. Tapi aku salut banget sama Teh Hesti. Di saat artis-artis lain viral gara-gara sensasi, Teh Hesti pernah viral gara-gara kebelet berak, teman-teman. Artis-artis lain viral karena selingkuh, Teh Hesti mules loh. Viral dia. Jadi buat yang nggak tahu, Teh Hesti pernah lagi syuting Tonight Show. Tiba-tiba dia kabur dari set, lari ke toilet. Cuma masalahnya, Teh Hesti lupa matiin clip on. Jadi waktu Pak Desta dan Pak Vincent lagi ngobrol sama bintang tamu, ada suara pret. Iya benar. Iya. Lalu gue nonton lagi. Dari sini kita tahu kalau Teh Hesti ini nggak profesional, teman-teman. Kok bisa host ninggalin bintang tamu gitu loh? Emang Teh Hesti mau waktu lagi di roasting kita tinggal berak? Makanya Teh, hari ini aku mau minta tolong kerjasamanya. Ini ada batu, tolong digenggam ya. Jangan berak waktu aku perform Teh. Dan Teh Hesti ini juga terkenal sering jatuh dari kursi. Oh banget. Iya lagi. Pernah di acara pagi-pagi, Tonight Show, bahkan di Komik X. Teh. Terkenal itu ya mbok kayak Mbak Kiki, Queen of Roasting. Masa Teh Hesti terkenal Queen of Gedebuk? Dan dari sini kita juga tahu kalau Teh Hesti nggak profesional lagi. Suka ngerusak properti. Cuma kalian tahu nggak teman-teman, ada mitosnya, kalau orang sering jatuh, itu tandanya mau punya adik. Gara-gara mitos ini, aku jadi curiga. Jangan-jangan Teh Hesti ini dulunya itu cuma 3 bersaudara. Cuma dari kecil dia sering jatuh. Makanya jadi 7 bersaudara. 2 bulan lalu dia jatuh di sini. Itu orang tuanya kalau nonton, aduh Bu, buat adik lagi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Balik. Gorengan jam 3 ini. Ya Allah, udah lempem banget itu ya. Tempenya ada begini tempenya. Itu bang, yang itu bang, tempenya bang, diangkat itu. Tapi bukanya jam berapa gorengannya? Jam berapa Jam bukanya? 3 kurang 15. Masih enak dong. Salah. Enak. Crispy ya. Salah dong saya berarti. Gue sih ya, dengan dia stand up, lemes banget gue. Ini si Pelik sakit kuning kali apa gimana ya? Itu gue. Tapi ternyata emang pembawaan dia. Personanya dia seperti ini. Personanya dia. Siapa yang ingin berkomentar terlebih dahulu? Terserah Bapak. Aku yang milih ya. Bapak bebas. Bagaimana kalau Bu Esti? Nah, lu ngapain dari Kok Bu Esti mulu? Bu Esti mulu. Oke deh, aku ganti Kan deh. main dong. Terserah aku ya. Terah. Aku bebas milih. Bebas. Bu Kiki? Tapi kan yang di roasting Bu Esti, harusnya dia dulu. Iya. Bes,
Kiki silakan sayangku. Nah, ada aja Kiki beneran ada orang stand up tadi. Iya, tapi benar kata Pak Diki, emang kayak dia tuh pace-nya tuh kan emang pelan, tapi emang personanya seperti itu. Makanya kita dengerin mau ke arah mana, tiba-tiba di akhir di callback. Wih, Keren sekali. Penulisannya penulisannya rapi banget. Rapi banget Pas itu. di roasting, oh arahnya ke sini. Aku tuh tadi nunggunya bukan Queen of Gedebuk, Queen of Berak. Harusnya kan lebih. Betul. Iya. QB, Queen of Berak, Queen of Berak. QB kan orang mikirnya Queen Bee kan. Queen Bee? Beyonce ya. Iya kan? Ini tetap Queen Bee juga. Queen Bee. Queen of Berak, tapi bukan Queen Bee juga. Males sih gue dengernya. Terima kasih Besi, makasih Besi. Ibu Yayat. Saya lagi balas WA, boleh. Ada aksesoris lagi. Oh boleh. Boleh Pak, I'm sorry dulu. Bapak, I'm sorry silakan. I'm sorry. Aku sorry. Aku takkan nelfon lagi. I am sorry. Ya, gitu Takkan maksudnya. love you lagi. Kalau itu menyanyi ganti I'm sorry, ku tak akan love you lagi gitu harusnya. Sorry. Iya, sorry. Tapi sorry posting fit. Iya, nggak story Iya, aja. nggak saya doang. Ya kan cuma plesetan doang tadi. Oh, plesetan. Plesetan lagu. Oh, iya. Iya dong, maafin ya. Ku tak mau hatiku tak. Udah Mas. Udah Mbak. Saya suruh lanjut nyanyi. Bapak Jis? Pelik ini bagus kalau saya nontonnya karena dia nabung-nabung jebakan-jebakan tadi itu anak ketiga dari 7. DM orang walaupun agak lama tadi tapi itu worth it banget dengan punchline-nya di callback Felix nge-DM pacarnya. Itu worth it. Untung nggak kayak waktu itu kan. Lama. Iya. Ini worth it banget yang. Apa yang Malaysia, Pak? Yang Malaysia gimana? Ayo mana? Gimana tuh? Apa dah? Itu kata dia. Ya, Saya udah trauma Bang. Udah saya hapus dari Aduh. otak saya. Mana nih? Mana? Nah, bang yang lupa cuplikan ini ya, cuplikan. Kenapa saya ke Indonesia? Kenapa saya ke Indonesia? Kenapa saya ke Indonesia? Ya worth it. Kenapa saya datang ke Indonesia? Ya, kenapa? Aduh, kenapa saya datang ke Indonesia? Ya, jadi kayak kenapa? Kenapa Indonesia? Kenapa di Indonesia? Kenapa? Ya maksudnya itu worth it lah. Tadi itu. Nah begitu Lex. Jadi emang harus nabung-nabungnya tuh nyimpen jebakannya harus pas. Terus yang terakhir tadi yang anak ketiga sering jatuh makanya adanya ada 4. Itu juga kan bagus banget itu. Bagus penulisan. Oke lah, cuman yang mau saya koreksi, tolong stop ngakuin dirimu penulisannya. Agak sedikit ganggu tau dia juga tengah-tengah stand up penulisan kan. Penulisan kan. Usah, itu nggak penting. Terima kasih Pak Ajis, Pak Ajis. Ibu Yayat silakan. Yayat. Kalau dari adik Chelsea sih cuma mau Alah, adik Chelsea. Babak lu beli joran mulu. satu aja. Kamu observer yang handal menurut aku karena dari semua faktor yang dibawain kamu baru yang bawain soal yang viralnya Teteh tuh yang dia berak waktu lagi. Gue lagi makan lagi. Gua ngeyain sambil makan lagi. Iya. Pas banget gigit. Dua kali saya kebelet kayak gitu. Jadi kamu ngebawain waktu Teteh lagi Anwar waktu itu. Apa tuh? BAB. Anwar BAB kali. Jadi dan itu kan emang udah kejadian udah lucu. Jadi kamu bawain ceritanya aja buat teman yang belum tahu ceritanya begitu kita udah pada ketawa-ketawa ditambah dengan punchline dari kamu itu bagus. Dan gua boleh revisi dikit nggak? Boleh silakan. Waktu itu nggak pret, aku lebih ke broad karena emang udah nggak tahan lagi Oh. dan benar-benar udah kayak di ujung dan benar-benar kayak Happy New Year. Iya. Kenapa Pak Ajis? Kenapa? Pas dia ngomong brot, Ya. gua pas banget lagi nyolek sambel. Aduh. Sambil coklat. Memang apa nih orang-orang biasanya rada similar. Makanya aku rasa kenapa orang ngomong berak Apa nih maksudnya nih? Apa nih? Aku mau nonton Itulah. Lucu banget episode itu, lucu banget nonton pokoknya. waktu roasting siapa waktu itu? Dia waktu itu kalau lagi Ini dia nggak aman ya. iya, Iya. Dewi Persik ya, lagi nggak asal. Bukan, nggak ada gue itu. Gisel itu kan. Oh Gisel, Mama Gisel. Bodoh lah, pokoknya bodoh dia waktu itu. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih Felix, terima kasih. Komika selanjutnya akan membuat kita ngakak kocak. Pankreas kita mulai tertukar dengan ginjal. Saking kita ngakak-ngakaknya lupa dengan hutang-hutang kita. Wah,
Pokoknya Masya Allah sekali deh. Langsung saja kita tampilkan, inilah dia Fadol. Anak Betawi, Keren, keren. mantan presiden SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalin, saya Fadol dan saya dari Brebes. Dan Brebes gini. Saya pernah kuliah jurusan ilmu komunikasi yang mana di situ belajar DKV. Walaupun sempat ada penolakan dari orang tua saya. Fadol, kamu belajar apa? DKV, Bu. Ngapain ngopi mulu? Itu di kafe. Di kafe itu, Ibu, belajar desain komunikasi visual, jadi animator. Ngapain kuliah tinggi-tinggi jadi layar komputer? Itu monitor, Ibu. Udah ya, Bu, ini penonton udah mulai nggak nangkep, Bu. Nggak enak nih sama Pak Ajis, Bu. Dan sebagai orang yang pernah belajar DKV, saya tuh bangga dengan perkembangan animasi di Indonesia. Salah satunya yaitu ada film Jumbo. Ya kan? Keren tuh, bisa ngalahin KKN. Dalam hati kayak keren juga ya sutradara. Tahu masyarakat Indonesia suka yang gemoy-gemoy. Oh. Ya kan Kak Kiki? Iya betul. Ya sama seperti harapan kita. Jumbo yang ono bisa ngalahin KKN juga. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya saya hargai benar. Karena apa? Karena belajar animator itu susah, teman-teman. Saya dulu pernah belajar animasi, nge-remake film Si Kancil Anak Nakal 3 tahun. Lama banget. Si Kancil Anak Nakal itu dari si kancilnya nakal jadi preman. Dulunya nyolong timun jadi nyolong bandeng. Nih, saya jelasin betapa susahnya bikin animasi. Sesimpel kita gerakan kedip doang. Saya pernah buat gerakan kedip sampai 8 jam, ya Allah. Kedip doang 8 jam itu kalau meleng dikit, kedipnya setengah. Jadi Jaja Miharja apaan tuh? Yo. Dan bukan cuma itu, teman-teman. Saya lagi kesel banget. Belakangan ini ada salah satu film animasi yang ngakunya meningkatkan rasa nasionalisme. Yang tahu Merah Putih One for All boleh minta tepuk tangan. Katanya meningkatkan rasa nasionalisme. Dari judulnya aja udah aneh ya kan, One for All. One for All. Bahasa Inggris. One for all. One for all. Lidah Brebes. Berbes gitu. Iya kalau mau ganti yang lain gitu kan. Si jika nggo sekabeannya atau apalah. Ya gitu, dan saya lihat trailernya itu udah aneh banget, teman-teman. Kalau kalian perhatiin ada karakter yang baju merah. Tahu kan yang baju merah badannya atletis. Kok bisa sih anak desa badannya atletis gitu. Anak desa kan biasanya jauh dari perhatian pemerintah ya kan ya. Dan bukan cuma itu, teman-teman, komentar netizen juga ya Allah mewakili banget. Sumpah. Tanggal 14 kosong gak guys? Kita sibukin diri yuk, ya Allah. Ada lagi, takut kebagian tiketnya. Takut kebagian. Ya Allah. Makanya teman-teman, saran saya nih untuk mengisi bulan Agustus, gak usah lah nonton animasi gak jelas, tonton Panji Tengkorak. Yang jelas buatan Falcon. Dan soundtracknya diisi Iwan Fals. Kapan lagi kita nonton soundtrack Iwan Fals tapi gak fals. Kita masuk ke sesi roasting, beri tepuk tangan buat Hesti Purwadinata. Hesti Purwadinata, jujur ya Kak Hesti, susah nyari aib dia gitu. Nyari sisi negatif dia tuh susah. Saya pernah nyari di Google, sisi negatif Hesti Purwadinata. Google-nya jawab, mungkin masnya kali yang pikiran negatif. Bisa dibilang dia ini cantik, kocak, perfect lah. Kalau HP tuh nggak ada minusnya.
Satu-satunya sisi negatif ya temenan sama Kiki Saputri gitu. Tapi akhirnya apa gitu, saya tuh kesel sama Testi tuh cuma di sini aja nih. Dia ini sering kali bawa rujak teman-teman. Kalian perhatiin, tiap ada dia pasti ada rujak. Bukannya apa-apa, yang lain kan jadi ikut nyomot. Cuma di sini stand up punchline-nya nyomok bengkoang. Ya Allah. Bahkan ada di satu episode di mana juri tuh nggak fokus nilai komiknya. Lebih fokus makan mangga. Bukannya apa-apa nih Teh, kalian kan di sini nilai komedi. Kalau mau di MasterChef, tuh kan sambil nyomot mangga. Mangga kan cuma 2, kalau nggak asem, ya manis. Anda mangga yang sopan, punten. Mangga. Mangga. Ini kalau kalian nggak percaya, saya punya buktinya nih. Ada ya? Bener. Nih, kalian nggak percaya nih, kalian punya aibnya. Ini pada saat Mas Bayu, ya Allah Teh, bisa-bisanya Mas Bayu nggak asoy, kamu asoy makan buah. Tuh, Kiki sangkin kepedesan Pak Ajis nyomot diam-diam. Bahkan nih teman-teman, buat yang nggak percaya, Teh Hesti pernah MC sambil bawa buah. Kalian nggak percaya? Nih. Nggak ada. Tuh, sekian saya Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlebihan itu. Berlebihan ya tadi ya. Aku berasa sih yang terakhir itu kayak mulai bohong gitu. Itu Bohong. Dieditkan itu kan. iya editan Bang. Kamu gak takut dosa? Sebagian orang di Indonesia kayak ngerasa, wah bener nih gitu takutnya. Komedi media ya teman-teman. Editannya kalau kelihatan kayak real juga itu tadi. Orang takutnya percaya gue jualan orang mangga. ini. Padahal kan gue jualan buah-buahan yang lain. Betul. Mangga sih enggak. Mangga belum. Belum tentu mangga doang. Kalau lagi musimnya. Tapi mangga yang ini memang lagi enak-enaknya gitu ya. Betul, ya. Kayak ini mangga tuh dilahirkan lu jadi rujak. Iya. Kan? Iya, Iya kan? parahnya. Menurut lu gimana? Terlahir sebagai rujak bukan sebagai buah. Terlahir untuk dimakan. Iya. Iya. Bukan komentarin mangga. Udah iya betul. Apa ada ini. Tepuk tangan teman-teman sekali lagi untuk Fadol. Bila aku boleh berkata jujur, Fadol, kamu telah membuang waktuku 5 menit tadi. Jahat banget. Kalau tahu gitu aku dengerin lagu kupu-kupu gitu. Kupu-kupu. Lagu itu gimana sih? Kupu-kupu terbang melayang. Aku lucu. Banyak yang peang. Banyak yang sayang. Lagu aku kupu-kupu gitu lucu deh. Itu waktu kecil pakai bantal tidurnya jadi peyang. Masa nggak boleh Pak Jis ya? Nggak Jadi usah. Kasur aja. Oh baik tuh. Masa pakai Udah itu nggak usah bantal. dibahas, itu mah biarin aja, itu mah lagu doang. Gue Hesti mungkin ingin berkomentar terlebih dahulu karena kamu yang sedang di roasting sekarang. Aduh. Aduh. Aku tuh Iya. kayak hampir apa ya dia tadi ngomong apa ya gitu, banyak yang lewat Betul. jadinya nggak nempel. Kalau ini apa? Ini apa? Mangga. Ingat. Mangga. Ingat. Ini Iya. tahu dia kalau begitu. Materi kamu lupa dia. Iya. Cuman pada terakhir ya bagus lah ada tambahan-tambahan foto-foto itu. Oke, buat nolong lah. Ada sedikit wah lucu gitu Iya, teralihkan. Cuman yang lainnya aku jadi kayak tadi Fadol ngomong apa ya? Padahal secara looks kamu tuh udah punya kelebihan. Kamu tuh kan kayak Lego rapi ya. Iya betul. Iya betul. Yang Lego yang bagian rapi banget. Iya, bagian iya betul. Lego gitu, Lego Iya sekali. gemes. Lego rapi. Artikulasinya juga sebenarnya kan jelas Fadol itu. Iya, Cuman tadi iya. kebanyakan kayak apa ya? Gue juga tadi jokes yang mana sih? Tadi dia Iya. pas lucu yang bagian mana? Biasanya sih? kan kalau lucu kita tuh Lupakan. berkesan ya, kita jadi keinget-inget, oh bahas ini nih tadi Lupakan. kayaknya. Akhirnya yang teringat bagian mangga. bagian ini Rujak ternyata. doang. Iya kayak gitu. Terima kasih deh Bu Esti, makasih banyak Bu Esti. Terima kasih Kak Hesti. Terserah aku ya. Bang Ajis deh kalau begitu. Ntar aku minta minum. Allah Akbar. Tadi diminta. Tapi kan Kiki lagi Ya Allah dia bakar itu beneran tadi masuk langsung. Aku ya. Silakan Bu Kiki. Aduh, tadi tuh di awal dengan sangat bagus. Brebes-brebes gini. Iya, bener. Itu tuh gua udah lucu nunggu banget gitu itu. maksudnya gitu. Apalagi nih soal Brebes yang mau kamu angkat. Tapi kayaknya ada beberapa konteks yang hilang gara-gara sebentar. Ya Allah. Makan.
Cuma di sini nih Cuma di sini acara doang ya, roti. gini. Di sini bisa makan mangga. Di situ juga bisa di situ. Enggak maksudnya Enggak ya gitu. maksudnya Enggak. ya boleh maksudnya maksudnya bukan Enggak posisi gitu. sekarang tapi di seluruh program ini maksud aku Program yang lain jarang gua lihat. nggak ada gitu di sini doang bisa Gua nggak pernah ngelihat presenter Metro TV sambil membaca berita. iya nggak ada Gua nggak pernah. gitu Di sini Mau tau aja. gak kenapa mereka nggak kayak gitu? Kenapa? Karena mereka tahu malu. Jauh juga sih Adab. Ada enggak? Ada bener. Apa tadi kamu kayak ada yang bilang yang di di desa itu Pak, tuh dia. yang badannya atletis. iya badan atletis itu kayak Ke desa badannya atletis itu karena kurang itu kaya. Nah, selalu ada kaya gitu kan. Nggak yakin ya. Nah, analogi itu kan harus tepat. Di otak aku berkebalikan. Justru anak desa badannya pada kekeh karena mereka nyangkul ke Betul. sawah, kayak gembala sapi kayak gitu. kebo diseret kebo tuh Iya, jadi pada kamu bilang anak desa mah nggak atletis. Suruh mandi Ini ya? atletis. Iya deh, tuh lihat tuh badannya ateis gitu kan bener-bener. iya jadi kayak analogi itu akan works apabila dia relate dulu Konteksnya iya. konteksnya nyampe dulu oh iya betul baru bisa dianalogikan Dan disarkasin. Sama aku tuh salfok sama suara kamu. Kayak host dangdut. Kita panggilkan Sagita. Wiwi Coba dong. Cek. Iya. Ini dia artis kita dari Jakarta. Kiki Saputri. lama-lama Katanya gak suruh yakin MC doang. lama-lama gak yakin Karena badannya harus dangdut banget. Iya, host dangdut banget. gitu masih begitu gitu ya Bu Kiki ya Iya, begitu. agak kurang relate tadi oke lah boleh minta Ya. tepuk tangannya teman-teman semua untuk Pak Dol terima kasih Pak Dol Ajis belum. Gak mau dia katanya. tadi lagi nggak mau komentarin kamu Oh, iya tadi udah. aku di WhatsApp Terima Mas, kasih. masih Ini mau gak? Sedikit aja. Oh boleh deh sedikit aja Tadi kan Kiki udah ngasih. ya Allah bagus Kenapa bagus dia berarti ketawa makan? bagus Kenapa dia ketawa makan Iya. jambu? Tadi kan masukan Kiki udah bagus tuh. Berarti kamu coba cari persona. Karena udah berapa episode nggak works nih. ya betul Coba cari persona MC dangdut. Kayak tadi Kiki bilang. Jadi ada beberapa iya dengan intonasi beberapa materi yang mungkin impersonate gitu. Karena kalau dipaksain kayak tadi percuma. Sama tadi tuh diksi-diksinya kalian tuh di sini nilai komedi terus bingung mau ngomong apa. Harusnya terusin aja bukannya rujak Ngomelnya, party iya, gitu iya. misalkan. Karena itu udah mulai naik, udah mulai jujur. Iya. Nanggung ya tadi. orang udah mulai dapat kena tuh di sini wah atensinya udah Ya, dapat sama saya minta tolong next kamu jangan pakai wig lagi deh. enggak Pak ini asli Pak Ini itu asli asli. itu asli Pak asli ini asli Makanya kayak Lego rapi bener. Iya bener. Iya, kayak lagu rapi Lego betul. pakai rambut. Lego Iya. yang rambut itu tuh. Kalau dibuka nonjol gini ya. iya betul seperti terima kasih Pak Ajis Terima kasih, Pak Ajis. Dadah terima kasih Pak Dol